Saudaraku, coba kita renungkan sejenak. Kenapa banyak sekali muslim dan muslimah yang solih, baik, rajin ibadah, tapi sepertinya sulit sekali menikah? Kamu sudah berdoa, sudah menjaga diri, sudah berusaha menjadi pribadi yang baik, tapi jalan menikah terasa seperti labirin tanpa ujung. Halangan bertambah, kesempatan menghilang, tahun berganti tahun. Bagaimana jika saya katakan padamu bahwa setan telah merancang jebakan-jebakan spesifik untuk membuatmu tetap sendiri? Ya, pernikahan adalah separuh agamamu dan musuhmu tahu itu. Dia tidak takut pada apapun selain pada rumah tangga syaleh yang akan membesarkan generasi penerus iman. Hari ini, kita akan buka kedok strateginya. Bertahanlah sampai akhir, karena mengenali jebakan ini adalah langkah pertama untuk membebaskan diri. Jebakan pertama, ilusi kesempurnaan. Syaitan membuatmu menuntut kesempurnaan mutlak pada calon pasangan. Kamu ingin yang syalih tapi juga kaya, tampan atau cantik, tapi juga dari keluarga perfect, karir cemerlang, kepribadian tanpa cacat. Daftarmu begitu panjang sampai tidak ada manusia yang bisa memenuhinya. Rasulullah bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya. Niscaya kamu akan beruntung. Hatar, Bukhari Muslim. Lihat apa yang ditekankan, agama, bukan kombinasi sempurna dari segalanya. Setan membisikkan, kamu layak dapat yang lebih baik. Tunggu saja, jangan kompromi. Tapi bedakan antara memiliki standar dan menuntut kesempurnaan. Standar adalah tentang kecocokan dan nilai-nilai inti. Kesempurnaan adalah ilusi yang membuatmu terus mencari, sementara hidup berlalu di depanmu. Pertanyaan sesungguhnya, apakah kamu mencari pasangan hidup atau mencari fantasi? Para sahabat yang soleh menikah untuk agama dan akhlak, bukan untuk resume yang tanpa celah. Saat kamu menuntut kesempurnaan, sejatinya kamu sedang menolak takdir yang mungkin Allah tuliskan untukmu. Jebakan kedua, penundaan yang disamarkan sebagai kebijaksanaan. Nikah kalau sudah lulus S2, nikah setelah dapat promosi. Nikah kalau tabungan sudah sekian. Setan paling suka jebakan ini, karena kedengaran masuk akal. Tapi inilah realitanya. Tidak pernah akan ada waktu yang sempurna. Selalu akan ada pencapaian lain, target lain, alasan lain untuk menunda. Allah berfirman, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dari karunia-Nya. An-Nur 32. Kamu tangkap, Allah janjikan kecukupan setelah menikah, bukan sebelum. Pernikahan itu sendiri membawa barakah yang tidak bisa kamu akses saat terus menunggu momen yang tepat. Nabi bersabda, ada 3 golongan yang Allah wajibkan untuk menolongnya. Dan orang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya. Ketika kamu menikah dengan niat yang benar, pertolongan Allah datang, tapi setan membujukmu untuk menunda sampai kondisi ideal. Dan kondisi itu tak pernah datang. Tahun pun berlalu, kesempatan menghilang. Berkah yang kamu tunggu-tanggu justru terhalangi oleh penolakanmu untuk melangkah. Jebakan ketiga, virus perbandingan. Ini penghancur potensi pernikahan nomor 1. Kamu ketemu seseorang yang baik, lalu kamu bandingkan dengan suami atau istri temanmu. Kamu bandingkan dengan orang di media sosial, dengan versi ideal di pikiranmu. Setan menanamkan keraguan. Bagaimana kalau ada yang lebih baik? Bagaimana kalau kamu salah pilih? Ini racun. Rasulullah berpesan, lihatlah orang yang di bawahmu dalam urusan dunia, dan jangan melihat orang yang di atasmu. Itu lebih pantas agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Ketika kamu terus membandingkan, kamu gagal melihat kebaikan yang ada di depanmu. Orang yang cocok, yang sevisi, yang menghormatimu, menjadi tidak terlihat. Media sosial telah mengubah jebakan ini menjadi senjata. Kamu lihat sorotan kehidupan orang lain yang dikemas rapi, lalu berpikir, kenapa saya tidak bisa dapat yang seperti itu? Postingan itu tak tunjukkan perjuangan, kompromi, dan kerja keras yang dibutuhkan sebuah pernikahan. Setan ingin fokusmu tertuju pada milik orang lain, agar kamu menolak pemberian Allah untukmu. Setiap calon menjadi tidak cukup baik karena kamu mengukurnya dengan ilusi. Sementara, orang-orang yang tulus dan baik, yang bisa jadi jawaban doamu, justru berlalu. Jebakan keempat, rasa takut yang melumpuhkan. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau saya salah pilih? Bagaimana kalau saya terluka? Ketakutan adalah alat favorit setan, karena ia menghentikanmu dari bertindak. Ya, pernikahan adalah komitmen serius. Ya, kamu harus bijak. Tapi ada batas antara kehotiation yang bijaksana dan ketakutan paralis yang membuatmu tidak mencoba sama sekali. Allah berfirman, kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya.
Ali Imran 159. Kamu lakukan istikharah, konsultasi pada orang saleh dan bijak, lalu bertawakallah pada keputusan Allah. Tapi syaitan inginmu lumpuh, overthinking setiap kemungkinan, sampai akhirnya kamu tidak melakukan apa-apa. Inilah kebenarannya. Tidak ada jaminan dalam hidup. Setiap pernikahan membutuhkan kepercayaan pada rencana Allah. Ketakutan berlebihanmu bukan melindungimu, itu memenjarakanmu. Syaitan tahu, jika kamu tidak pernah mencoba, kamu tidak akan pernah berhasil. Jebakan kelima, ilusi kemandirian. Jebakan ini halus dan sangat efektif di zaman modern. Kamu telah membangun kehidupan yang nyaman, karir mapan, kebebasan, rutinitas yang kamu sukai. Pernikahan terasa seperti gangguan, bukan penyempurnaan. Syaitan membisikkan, kamu tidak butuh siapa-siapa. Nikah cuma nambah stres. Padahal, Allah menciptakan manusia untuk bersama, dan di antara tanda-tanda kemewakuasannya, Dia menjadikan untukmu pasangan hidup dari dirimu sendiri, agar kamu mendapat ketenangan di sisinya, dan Dia anugerahkan di antara kalian cinta serta kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Ar-Rum 21. Perhatikan kata-katanya, tenteram, kasih, sayang. Ini bukan kemewahan, ini kebutuhan mendasar yang Allah tanamkan dalam fitrahmu. Nabi bersabda, jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Separuh agamamu, bukan opsi, bukan beban, tapi kebutuhan esensial. Kemandirian yang kamu pegang erat mungkin terasa seperti kekuatan, tapi jika itu menghalangimu memenuhi separuh agamamu, itu sebenarnya kelemahan yang dieksploitasi syaitan. Jebakan keenam, kesombongan yang membutakan. Kamu merasa terlalu baik untuk orang yang mendekatimu. Kamu menolak lamaran tanpa pertimbangan matang. Kamu menunggu orang yang selevel, tapi apa artinya? Seseorang yang membuat egomu terpuaskan. Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Al-Hujurat 13. Gelarmu, hartamu, penampilanmu itu bukan penentu nilai dirimu dalam pernikahan. Yang penting adalah takwa. Tapi syaitan menggembungkan egomu, membuatmu merasa layak mendapatkan orang yang spesial. Kesombongan ini berbahaya karena kamu sendiri sering tak menyadarinya. Kamu kira itu standar, padahal standar sejati berakar pada kecocokan dan karakter. Kesombongan berakar pada status dan validasi. Saat kamu menolak seseorang karena alasan sepele, sementara lamaran baik datang padamu, kamu bukan sedang selektif, kamu sedang sombong, dan Allah tidak memberkati kesombongan.